Ini juga sudah bergabung Bang Ibrahim, ada Bang Habunaran ya. Beliau juga mu'alaf ini. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Habunaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa kasih slide ya? Silakan kirim, tidak apa-apa. Kalau kirim saya bisa nampilkan. Saya share sendiri bisa? Iya bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, sebentar. Sip. Ya, salam juga untuk teman-teman di live chat. Ada Bang Kenarok tadi saya lihat. Kemarin kami ketemu di tempatnya Emen kalau nggak salah ya. Alhamdulillah kami ketemu. Ada juga Bang Komarudin ya. Ada juga abang-abang yang lain DSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua yang di live chat ya. Bang Al-Ayubi, ini kan tentang Yohanes 17:3 ya Bang ya. Yohanes 17:3 itu sebenarnya doa loh Bang. Doa dari Yesus kepada Tuhannya ya untuk murid-muridnya gitu loh. Untuk murid-muridnya, bunyi persisnya seperti ini loh. Inilah hidup yang kekal ya, berarti ini hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus gitu. Ini oleh teman-teman Islam itu disebut sebagai syahadat gitu loh, tapi mereka nggak ngakui, nggak apa-apa kan gitu. Kita cuma untuk ambil analogi. Nah sekarang saya mau menjelasin bagaimana 3 pihak atau 4 pihak itu menanggapi satu ayat ini gitu loh ya. Nah kalau Trinitas ya, Trinitas yang modelnya Pak Deki itu beliau bilang di kami Tuhan mengutus Tuhan tuh boleh, di Islam memang nggak boleh kan gitu. Oh berarti memang di Trinitasnya Pak Deki Ngadas itu sebenarnya ada 3 Tuhan berbeda yang sama-sama Tuhan gitu loh. Nah berarti kesimpulannya menurut teman-teman Trinitasnya Pak Deki itu berarti ayat itu God Bapa itu mengutus God Anak, Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. Artinya ada 2 God yang beda terpisah tapi sama-sama God gitu loh. Jadi politeis ya, dari sini kan mereka menganggapnya ini Tuhan mengutus Tuhan, ada 2 Tuhan tuh, tapi mereka nggak mau disebut politeis. Nah terus kemudian ada aliran baru yang sekarang ini namanya Oneness itu. Oneness ini sebenarnya ingin menghindari politeis yang melekat di dalam Trinitas gayanya Pak Deki dan kawan-kawan. Mereka nggak mau Tuhan mengutus Tuhan seperti itu, tidak boleh gitu loh. Karena bagi Oneness itu Bapa itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Jadi satu hakikat, satu pribadi, cuman 3 peran gitu loh. Peran di perjanjian lama disebut sebagai Bapa, peran di perjanjian baru sebagai Yesus. Setelah Yesus naik itu dia berperan sebagai Roh Kudus yang menginspirasi orang-orang yang menjaga iman-imannya orang-orang Kristen gitu loh. Nah, bagi mereka ayat ini diimani sebagai God Bapa mengutus God Bapa atau Yesus mengutus Yesus atau Roh Kudus mengutus Roh Kudus gitulah. Jadi ini satu pribadi, kan bagus ya tidak politeis, tapi semakin lebih aneh gitu loh. Semakin lebih aneh. Yang Pak Deki tadi kan Tuhan mengutus Tuhan, itu aneh. Tuhan mengutus Tuhan, Muslim itu berkerut dahinya dengerin itu. Tuhan mengutus Tuhan gitu. Lalu kemudian oleh Oneness itu disebut bahwa Yesus mengutus Yesus karena Bapa sama dengan Yesus sama dengan Roh Kudus. Atau karena sama ya kita ambil satu aja, Yesus mengutus Yesus gitu. Atau Yahweh mengutus Yahweh atau Bapa mengutus Bapa. Ini kan jadi semakin aneh. Jadi Oneness ini pingin tidak politeis, tapi dudukan ayatnya itu di Bible tuh nggak ada gitu. Dasar ayatnya itu susah dibenerin. Nah masuk giliran teman-teman Unitarian, Bang Warin ya, Bang Transnasional. Mereka ini Unitarian, satu pribadi, satu hakikat, titik gitu loh. Allah itu Esa, mirip dengan Islam. Tuhan itu Esa, tiada tara, tiada serupa, tiada sama. Satu unik gitu loh. Unik kekuasaannya, unik, segala sesuatunya unik lah gitu. Nah mereka meyakini bahwa ayat ini benar gitu loh. Bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar, mengutus Yesus yang utusan gitu loh. Mereka menyebut sebagai anak Allah gitu loh. Tapi dalam pengertian kiasan gitu ya, dalam pengertian kiasan, bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Karena ada beberapa teman juga yang menganggap bahwa anak Allah itu adalah Allah gitu loh. Karena anak Allah ya Allah. Jadi mereka sering bilang, anak kuda itu dari kuda, anak manusia itu dari manusia. Berarti kalau anak Allah itu ya Allah gitu loh. Jadi mereka tidak memaknai secara kiasan, tapi memaknai secara sebenarnya
bahwa anak Allah itu adalah Allah anakan atau God the Son atau Allah anak, bukan kiasan. Allah anak itu hanya sama seperti anak Tuhan yang lain gitu loh. Tapi bagi teman-teman Unitarian, di situ diartikan bahwa Allah Bapa itu mengutus Allah anak gitu. Terus kemudian ada lagi 1, 2, 3 orang yang menyebut begini, ayat ini tidak bertentangan dengan Trinitas, kata dia, karena di sini tuh Allah itu dikasih tanda ini, tambahan tanda kurung Bapa, bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Bapa yang benar, dan mengenal Yesus itu Allah anak gitu loh, yang jadi utusan. Sehingga mirip dengan yang ini, yang Trinitas Politeis ini, God Bapa utus God anak gitu. Terus kan kayak gitu tuh Bang. Terus kemudian masuk Islam. Islam itu simpel aja, sederhana. Dia megang dalil yang tegas, dalil yang jelas untuk menjelaskan dalil yang kabur. Kalau mereka kan kebalikannya nih. Yang biru ini ya, Unitarian sama Islam itu prinsipnya satu. Pakai dalil yang jelas, pakai dalil yang tegas untuk menjelaskan dalil yang kabur gitu. Tapi bagi yang merah-merah ini, yang Trinitas ini, mereka kebalikannya, pakai dalil yang kabur di Yohanes 1:1, pakai dalil yang kabur di Yohanes 1:1 untuk menjelaskan dalil yang tegas di Yohanes 17:3 ini. Sehingga kemudian ini jadinya akal-akalan kayak gitu, jadi Tuhan kan, Yesus jadi Tuhan gitu loh. Ini prinsip yang mereka lakukan, kebalik gitu. Terus kemudian bagi Islam, Allah itu mengutus Yesus, seorang nabi, seorang utusan bagi Bani Israel, titik, bungkus, karet 2, nggak ada masalah, nggak ada yang lain-lain kan gitu. Selesai perkara gitu loh. Karena ayat ini memang sudah sangat jelas, sudah sangat tegas, tidak perlu dipelintir-pelintir lagi, hanya untuk mengaburkan atau hanya untuk menyalahkan Yesus yang berdoa seperti ini. Ini kan doa Yesus nih. Doa Yesus kepada Allah, kepada Bapaknya, untuk murid-muridnya, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka murid-murid itu mengenal Engkau ya Allah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus gitu. Terus kemudian ambil contoh lagi ini Bang, ambil contoh lagi, kita coba analisis Yohanes 1:1 itu loh Bang, Yohanes 1:1. Jadi mereka Kristen ini, terutama yang Trinitas dan kemudian yang Oneness itu, menggunakan dalil yang kabur di Yohanes 1:1 untuk menyalahkan Yesus gitu loh, untuk menyalahkan Yesus. Nah, ambil contoh misalnya ya, kalau Muslim tuh dia nyari dalil yang tegas gitu, dalil yang jelas, yang hijau-hijau nih. Yesus berkata, pengutusku adalah satu-satunya God, Allah yang benar, Godku dan Godmu, wahai teman-teman Kristen, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi, titik, kan gitu. Itu dipegang oleh Muslim, dipegang oleh Unitarian, dalil yang tegas dan dalil yang jelas sebagai pegangan. Terus kemudian disebut lagi, yang putih, saat di sorga, Yesus bersebelahan, artinya berada di dekat Allah, kan gitu, berada di dekat Allah, gitu. Lalu kemudian bagi Muslim, Esa itu berarti satu-satunya, one, alone, only, satu unik, karena tiada yang sama, tiada yang serupa, tiada tara. Ini sama Muslim, sama Unitarian, itu dipegang kuat. Dalil yang jelas dan tegas harus jadi dasar untuk memahami dalil yang kabur. Nah, dalil yang kabur mana? Dalil yang kabur itu di Yohanes 1:1 itu loh. Nah, tapi bagi teman-teman Kristen, Yohanes 1:1 justru dipakai sebagai dalil utama untuk nyalain Yesus. Tadi sudah berkata terus terang bahwa dia hanya utusan. Bunyinya Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini ada masalah nih. Pertama ya, senjata utama ya. Itu bukan perkataan Allah pada penulis Yohanes 1:1, itu bukan perkataan Yesus. Iya, bukan perkataan Allah, bukan perkataan Yesus, tapi jadi pegangan gitu loh. Itu yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua, pakai kata pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu bermula malah bermula dia. Padahal Allah itu kan tidak boleh bermula kan gitu. Terus kemudian ada lagi istilah, apakah firman lebih ini loh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kan sabda. Kita patut bertanya, apakah firman lebih dahulu ada daripada dia yang berfirman? Bang Al-Yubi itu kan harus ada dulu, baru kemudian berbicara. Ini kan jadinya berbicara dulu, baru ada Bang Al-Ayub. Ini kan jadi aneh. Terus kemudian aneh. Firman ini apakah dia menjadi pribadi gitu loh? Apakah firman pikiran Allah berubah menjadi pribadi maksudnya menjadi Yesus yang berbeda, terpisah dari Bapaknya gitu. Jadi pribadi tersendiri. Pribadi artinya punya kehendak sendiri. Apakah pikiran Allah itu
jadi punya kehendak sendiri, lalu kemudian Allah itu jadi tidak punya kehendak sendiri, kan aneh itu. Terus kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti ada dua tuh, memang ada dua. Jadi jangan marah kalau dibilangin politeis, ada dua Tuhan beda terpisah tapi sama-sama Tuhan. Terus kemudian firman ini sebenarnya itu kan sabda ya, di Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Itu kan firmannya lah jadilah terang, bukan Yesus, kan bukan gitu. Firmannya adalah jadilah terang gitu loh. Firman itu adalah sabda, dan kemudian Yesus hanya gelar disebut sebagai sang firman gitu loh. Tapi teman-teman ini kadang-kadang mencampur adukan antara firman dengan sang firman, antara bersabda dengan gelar, supaya untuk membingungkan dirinya sendiri, supaya kemudian setelah mereka bingung, mereka berani menyalahkan Yesus yang dengan jelas tegas mengatakan, pengutusku adalah satu-satunya God Allah yang benar, Godku dan Godmu, wahai teman-teman Kristen semua, Tuhan yang esa, unik, satu, tiada tara, tiada serupa, Tuhan langit dan bumi gitu. Ini kan harusnya dipegang, dipikir ulang gitu ya. Terus kemudian firman itu adalah Allah. Allah di sini sebenarnya itu sifat, hakikat gitu ya. Jadi jangan disebut Allah. Harusnya firman itu adalah ilahi itu loh. Gitu loh, harusnya ini loh. Jadi pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ilahi gitu loh. Kalau pakai dalil yang tegas, ini maknanya jadi begini loh. Pada mulanya adalah rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, firman. Dan rencana Allah itu ada dalam diri Allah, Dan rencana Allah itu adalah ilahi, rencana ilahi gitu loh harusnya. Jadi jangan diputer-puter hanya untuk menyesatkan diri, dan kemudian selain menyesatkan diri, dia menyalahkan Islam. Dia bilang, wahai Islam, firman itu diciptakan apa enggak? Loh, dia kok tanya kayak gitu loh, aneh gitu loh. Jadi dia membenarkan diri dengan cara memutar-mutar ayat yang kabur untuk menyalahkan Yesus, dan kemudian memutar-mutar ayat yang kabur untuk menyalahkan Islam gitu loh. Itu Bang, makasih Bang. Ya, mungkin lebih tepatnya ini ya, lebih memilih ayat-ayat yang kabur dibandingkan ayat-ayat yang sudah jelas gitu ya. Halo Bang. Iya, ini baru tak beresin anunya ini. Terus lanjut. Seperti di Yohanes pasal 17 ayat 3 kan, Iya. Allah satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan Yesus yang telah diutus oleh Allah kan, seperti itu. Sementara teman-teman kita malah memilih Yohanes 1 ayat 1 gitu kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu kan. Iya. Dan sebetulnya kalau kita mau betul-betul mencerna, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu kan lebih ada dahulu daripada yang berkata. Ini kan agak ini ya, agak sedikit aneh. Oke. Mungkin Bang Ibrahim Dionisius mau menebakkan, silakan. Ya baik, ya, sedikit aja sih kalau saya. Cuma memang saya juga dari dulu banyak bertanya waktu saya masih di agama saya yang lama. Saya banyak bertanya tentang Yohanes 1 ayat 1 itu. Yang saya pertanyakan begini, ini kan dalam artiannya firman itu menjadi ya, dari kata-kata menjadinya itu. Saya nggak ngerti kalau menjadi apakah firman itu yang dikatakan Tuhannya atau yang menjadinya yang dikatakan Tuhannya kan gitu. Karena di sini kan ada kata-kata menjadi. Nah itu sangat sulit untuk bagi Kristen untuk menjawabnya, dan bagi saya untuk menemukan kebenarannya gitu. Karena apa? Karena bahasa asli daripada kitab Injilnya juga kita nggak tahu seperti apa kan, seperti itu. Nah kemudian saya cukup setuju sih dengan Bang Bonar Marasi tadi. Apa yang dikatakannya ya cukup logis dan sesuai juga gitu kan. Tapi kalau boleh saya sedikit memberi informasi juga bahwa oneness ini sebenarnya dari dulu sudah ada sebenarnya ya. Itu yang kita sebut dengan namanya Kristen Koptik, Kristen yang ada di Mesir. Itu sebenarnya itu aja sih Bang. Iya, jadi mungkin betul yang disampaikan oleh Abang kita Ibrahim. Jadi oneness itu memang bukan yang baru, tapi maksud saya baru tadi adalah lagi populer gitu loh. Tanya dikit Bang Ibrahim, dulu Kristen ya?
kasih kalau boleh tampil di Bang Alyubi, kasih kesaksian dong. Aduh Bang, kasih kesaksian terus bosan. Oh, udah pernah ya? Nggak kayak Kristen soalnya. Waktu itu Mungkin singkat saja, kenapa Bang Ibrahim ini bisa melabuhkan imannya kepada Islam gitu loh. Ini ada yang nonton, mungkin bisa menjadi pelajaran lah buat kita sebagai seorang Muslim dan juga buat teman-teman Kristen gitu. Oke, singkatnya cerita ya. Jadi gini, singkat ceritanya tuh diawali saya dari SMP berpikir tentang masalah kematian, di mana saya tuh buntu. Kalau waktu itu saya bertanya di dalam pikiran saya sendiri, sebenarnya pada dasarnya itu kalau saya mati kemana, itu hal yang membuat saya banyak terpikir gitu kan. Dan akhirnya mendekatkan diri kepada agama sehingga saya bersekolah lah di sekolah seminari, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Kabupaten Ngada, Kecamatan Todabelu. Nah, Kecamatan Matoloko. Nah, waktu itu saya bersekolah di sana, tapi nggak sampai lulus. Kenapa? Karena banyak pikiran yang akhirnya, dan juga cukup kesulitan saya untuk menghadapi tes bahasa Latin waktu itu kan. Karena waktu itu saya gagalnya gara-gara juga bahasa Latin, salah satu faktornya. Selain di lain hal juga, gara-gara saya sudah nggak percaya lagi sama Kristen waktu itu. Nah, waktu itu akhirnya setelah dari sekolah itu saya keluar. Saya sebelumnya banyak baca buku, terutama buku Max Weber yang paling saya sukai itu dulu tentang Max Weber. Terus buku-buku kayak buku-buku ilmiah itu kayak buku apa sih namanya? Adalah saya banyak juga, saya lupa itu buku-bukunya. Tapi yang saya ambil pikiran di sini satu kalimat yang saya ambil di sini adalah bahwa sesungguhnya agama itu adalah candu masyarakat. Sehingga saya waktu itu tidak memilih agamanya, tapi saya mempercayai Tuhan. Bisa dibilang agnostik ya, tapi saya dulu menganggapnya itu ateis ya, sama aja gitu. Saya pikirnya kan. Nah, sesudah itu saya menjalani hidup seperti biasa, tapi tanpa ke gereja. Sehingga saya masuklah ke satu tempat kuliah yang populer, yang cukup terkenal lah ya, di Bandung. Saya kuliah di sana dalam keadaan saya masih Kristen, tapi pola pikir saya bisa dibilang agnostik tadi, nggak percaya pada agama, apa yang diajarkan agama maksud saya. Ya, menjalani kuliah itu sampai lulus, saya menemukan 5 hal kebahagiaan duniawi saya. Nanti lebih lengkapnya apa itu coba nanti dilihat di channel Penegak Islam itu, Penegak Islam Channel, itu saya udah pernah cerita. Ada 5 hal yang membuat saya sebenarnya itu merasa bahagia, masalah duniawi gitu loh. Yang paling utama ya pasti masalah sama orang tua ya, membahagiakan orang tua, karena saya di SMP-nya nakal banget lah bisa dibilang gitu. Kemudian setelah lulus dari tempat itu saya langsung bekerja di salah satu tempat dinas lah bisa dibilang, karena saya ini PNS, di salah satu dinas di Bandung. Saya kerja di situ, banyak ngobrol, berdiskusi, karena waktu itu saya senang banget kalau ngobrolin agama, untuk nantang debat sebenarnya sama orang-orang yang Islam di situ. Pada dasarnya memilih Islam itu saya nggak pernah memilih untuk menjadi Islam, karena bisa dibilang kalau ada 1000 pilihan dalam ada 1000 agama yang harus saya pilih, Islam itu mungkin yang ke-1000-nya mungkin gitu, karena ya kita melihat media kan biasa juga gitu kan, melihat bahwa Islam itu seperti ini, seperti itu. Ya, disadarkan oleh kawan saya yang di situ seorang honor gitu, pegawai honor, bahwa sesungguhnya kalau kamu melihat lebih jauh, kamu tuh tinggal di lingkup Islam, tapi kamu nggak pernah sama sekali disakiti oleh orang-orang itu. Ya, saya bilang gitu kan. Ada timbul kesadaran. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, saya sering ngobrol-ngobrol sama 2 kawan saya itu. Ada salah satu orang Kasubit gitu ya, melihat saya, dia nawarin sama saya, ngomong, kalau kamu mau masuk Islam, katanya, masuk aja hari Jumat ini. Ada ustadz dari KUA kebetulan yang berceramah di masjid di kantor. Jadi biar bisa langsung dibikin sertifikat masuk Islamnya. Saya bilang saya nggak mau masuk Islam. Tapi kamu ngobrol-ngobrol sama mereka, ya enggak. Saya bilang sama dia,
Ya enggak, itu sebenarnya saya cuma ngobrol-ngobrol aja. Tapi itu jadi pikiran buat saya. Nah, untuk informasi aja, dari sebelum ngobrol itu saya sebenarnya sudah mencoba untuk sholat gitu ya, udah sholat gitu ya. Walaupun saya masih dalam keadaan Kristen, karena waktu itu saya berpikirannya seperti ini. Tuhan itu di mana, seperti apa, dan bagaimana gitu kan. Karena saya waktu itu, kosan saya di belakang kantor, saat saya pulang kantor, saya menemukan satu fakta bahwa sesungguhnya orang Islam yang dituduh menyembah Ka'bah, ya, yang dituduh menyembah Ka'bah, pada nyatanya Ka'bahnya jauh di sana, dianya nyembah-nyembah di sini kan nggak mungkin gitu ya kalau menyembah Ka'bah. Karena orang paganisme itu menurut buku juga dan menurut kata orang-orang juga yang banyak ngomong, kalau orang paganisme itu si Tuhan yang dipatungkannya itu harus di depan gitu, nggak jauh di sana, nggak gitu kan. Jadi lunturlah pemahaman saya bahwa Islam itu menyembah Ka'bah, lunturlah waktu itu. Halo, lanjut. ya saya lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi waktu itu yang menjadi pertanyaan saya itu, siapa yang disembah di sini nih kan gitu. Kok Ka'bahnya jauh di sana, dibilangnya menyembah Ka'bah. Ini kayaknya menyembah Tuhan benar, karena saya ingat ayat yang pernah dikatakan oleh Yesus di dalam Injil bahwa suatu saat kita nggak akan menyembah. Waktu ditanya oleh perempuan Samaria, mungkin Bang ini tahu ya, karena mualaf juga kan. Waktu Yesus ditanya oleh perempuan Samaria, kita menyembah ke arah mana, Guru? Kata perempuan Samaria itu, Yesus menjawab, kita sebelumnya orang Samaria itu ngomongnya gini lengkapnya, kita akan menyembah kemana, Guru? Ada yang bilang ke Gunung Sinai atau Tursina, Bukit Tursina. Ada yang bilang ke Bait Allah atau Yerusalem. Terus kami harus menyembah kemana? Kata wanita Samaria itu. Terus kata Yesus begini, suatu saat kamu nggak akan menyembah ke arah Gunung Sinai ataupun ke Yerusalem, tapi menyembah secara roh. Nah, dari ayat itu yang kepikiran oleh saya saat waktu saya melihat kepada orang Islam lagi sholat itu, saya pikir ini kayaknya menyembah secara roh. Cuma kan waktu itu pemikiran saya belum panjang. Besoknya saya ngantor lagi, saya pertanyakan lagi, kok Ka'bahnya jauh di sana, kamu sholat di sini, jadi itu gimana? Dia bilang tuh sholatnya dengan niat dulu, katanya waktu itu kan, lengkapnya tuh. Sholatnya dengan niat bahwa sesungguhnya hati kami, walaupun niatnya itu kan disebutin kan bahasa Indonesianya. Saya pikir itu bagus juga. Bagusnya dalam artian apa? Benar-benar menyembah itu saya pikir secara roh gitu. Artinya apa? Kan di dalam niat itu gini, kita berniat sholat mengarah ke kiblat karena Allah kan gitu kan, berarti mengarahnya ke kiblat ya karena Allah. Terus dijelasin lagi sama dia, sekalipun kita misalkan di dalam kendaraan atau di atas pesawat mau sholat, katanya dia bilang bisa walaupun nggak harus menghadap ke kiblat. Atau misalnya kita suatu ketika kita tersesat di hutan yang kita nggak tahu arah kemana, kita bisa menyembah kemanapun untuk sholat. Yang penting sholat itu karena Allahnya, kata dia bilang seperti itu. Nah, saya pikir itu cukup nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu pikiran saya dulu. Nah, akhirnya setelah dari situ, hari Jumatnya singkat cerita, bersahadatlah saya di masjid itu, di Masjid Anabati kalau nggak salah, di kantor saya, dinas Bandung. Itu sebelumnya saya sangat takut sebenarnya, takutnya kenapa? Takutnya itu orang tua saya pada dasarnya gitu kan. Nanti kalau marah bagaimana? Nanti kalau ini bagaimana? Nggak ada pikiran jelek sama Islam, cuma saya takut sama orang tua saya. Itu aja sebenarnya pada dasarnya. Akhirnya saya masuk Islam dan ketakutan itu pun sirna setelah saya syahadat sebenarnya gitu. Iya. Bang. Halo? Ya. Ini ceritanya abang ini luar biasa loh. Teman-teman muslim itu nggak terlalu ya, tapi bagi saya yang dulu dari sesama kita ya, itu tuh luar biasa loh. Terus terang ya, waduh, aku tadi dengarnya mantap, ini pemahamannya bagus banget ya. Jadi kalau dibaca di Bible ya bang ya, itu apa yang abang sebut tuh keren ya. Yesus tuh bersujud dan berdoa di Matius 26 ayat 39 ya. Terus kemudian Yesus tuh menyatakan bahwa penyembahan itu tidak lagi di Yerusalem tapi akan dipindah. Artinya kiblat itu memang akan dipindah. Ada di Yohanes 4:21. Bagi teman-teman yang lain menganggap itu tidak pemindahan kiblat, nggak apa-apa sih. Tapi saya kira penjelasannya abang ini keren loh.
Keren banget tuh. Terus kemudian yang kedua, kerajaan Allah itu akan dipindah, bukan lagi di Israel, tapi ke tempat lain di Matius 21 ayat 43. Dan kemudian kalau kita baca di ulangan ini, di ulangan, itu disebutkan bahwa pada akhirnya sinar Tuhan itu akan ada muncul di Paran gitu loh. Tadi saya dengerin bagi teman-teman Muslim tuh nggak terlalu tek gitu ya, tapi bagi saya itu sampai ke hati itu, teng gitu loh. Jadi luar biasa nih Bang Ibrahim. Matur nuwun, saya udah dicerahkan juga sekalian gitu loh. Makasih loh Mas. Ya, kita sama-sama dapat hidayah insya Allah. Iya Bang, betul Bang itu Bang. Bang, aku belum sholat. Aku keluar dulu. Masih pingin ngomong sama Bang Ibrahim, ntar kapan-kapan kita ngomong lagi ya Bang ya. Oke, sholat dulu. Iya, aku keluar dulu. Lalu sholat dulu. Ya, assalamualaikum untuk teman-teman yang di live chat, Bang Ibrahim, Bang Komarudin, Bang Kenaro, Bang DSR, Bang yang lain. Terus kemudian assalamualaikum untuk Bang Alyubi dan Bang Ibrahim ya. Kita mudah-mudahan ada jodoh, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.